Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal mata kuliah fonologi. Di antaranya ada fonem dan grafem atau grafem. Kemudian selanjutnya ada tulisan fonetis atau fonetik. Baik, sebelum kita mengaplikasikan tulisan fonetis nantinya, kalian ada baiknya memahami dulu apa yang dimaksud dengan fonem dan grafem. Untuk fonem seringkali kita dengar dalam mata kuliah ini. Fonem itu yang kita pahami selama ini adalah satuan bahasa terkecil di antara satuan bahasa yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk membedakan makna. Fonem tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makna, tetapi hanya membedakan makna. Menurut Muslih, fonem adalah satuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna, tidak jauh dengan apa yang kita pahami selama ini. Kemudian selanjutnya, grafem. Grafem menurut Muslih adalah sistem perlambangan bunyi atau fonem dalam bentuk huruf. Baik, dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan perbedaan antara fonem dan grafem. Fonem berasal dari kata fon yang artinya adalah bunyi. Grafem, graf, tulisan. Maka, grafem itu tulisannya, fonem itu bunyinya. Atau dibalik, fonem itu bunyinya, grafem itu adalah media untuk mewakili bunyi-bunyian tertentu. Medianya media tulisan. Itulah perbedaan antara fonem dan juga grafem. Sudah pasti ya, grafem dalam setiap bahasa memiliki grafem yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu dalam bukunya juga Muslih masih berpendapat bahwa grafem memiliki dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Apa bedanya? Bedanya pertama, grafem yang mengikuti sistem fonetis itu lebih populer dengan sebutan ejaan fonetis. Di sini mencoba melambangkan bunyi dalam bentuk huruf fonetis. Jadi hurufnya khusus ya, huruf fonetis atau huruf fonetik. Sedangkan grafem yang mengikuti sistem fonemis ya lebih populer dengan sebutan ejaan fonemis, melambangkan fonem-fonem atau bunyi-bunyian berdasarkan bahasa tertentu. Nah, artinya grafem fonemis ini lebih bebas ketimbang grafem fonetis. Fonetis itu khusus, sedangkan fonemis sesuai dengan bahasa masing-masing. Oke? Sekarang kita akan mencoba menguraikan bagaimana cara menulis tulisan atau ejaan fonetis. Ini yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian ketahui. Huruf fonetis itu seperti apa sih dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk mempermudah menghafal bentuk-bentuk tulisan fonetis, saya membedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita bedakan dulu dari huruf vokal ya. Huruf vokal ada A, I, U, E, O. Maka yang kita hafal ini dulu, biar nggak ribet nantinya. Nah ini kita sudah membahas alafon sebelumnya. Jika kalian memahami alafon-alafon yang kemarin kalian pelajari, atau pekan lalu kalian pelajari, maka kalian bisa membedakan huruf-huruf fonetik yang ada pada huruf vokal atau fonem vokal. Nah, ini bisa kamu lihat nih. Ternyata huruf O itu ada dua macam ya. Ada O yang kecil, ada O yang besar. O yang kecil itu digunakan untuk kata-kata yang pekan lalu sudah kita bahas. Kemudian O kapital itu untuk kata-kata yang sudah kita bahas. Ini terbuka,
ini tertutup. Ini contohnya. Nah, ini oncom, besok. Nah, oke, itunya dibedakan ya nanti ya ketika kalian menulis tulisan fonetik, jika memang ada tugas untuk menulis tulisan fonetik. Kemudian I ada dua ya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Bisa kamu lihat contohnya bisa. B. Cara membedakan antara terbuka dan tertutup adalah pisahkan berdasarkan suku kata. Bisa berarti bi dan sa. Nah, bi di sini tidak ditutup oleh konsonan berikutnya, sehingga ini disebut dengan i terbuka, bi, gitu ya. Kemudian i tertutup ini, coba perhatikan i tertutup ini, lihat dia agak panjang sebetulnya tulisannya. Nah, ini kita pisahkan lagi kata cubit. Ya, pisahkan berdasarkan suku katanya. Yang pertama cu dan kedua adalah bit. Nah, cubit di sini mengapa menggunakan huruf i yang panjang agak berbeda dan ada titik bendera di atasnya? Karena bit, ya suku kata terakhir dia berbunyi bit bukan bi. I-nya ditutup oleh T, sehingga I-nya harus menjadi I tertutup dan ditulis seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini mohon maaf, kurang huruf T-nya ini, kurang huruf T tertutup. Kemudian E sama dengan E, ya. Ditulis biasa ditulis dengan seperti biasa pada kata-kata yang sudah kita contohkan sebelumnya. Kemudian ditulis dengan seperti ini, angka 3 terbalik pada kata-kata yang memang huruf E-nya ini bukan terbuka melainkan tertutup, pendek. Nah, suku kata pertama pen, suku kata kedua dek, maka dua-duanya ditutup, sedangkan yang atas ini terbuka. Oke, kemudian ini ya, alfabet ini ada 3 ya. Itu kecil yang penulisannya dibalik. Bisa kamu lihat ya. Bisa kamu lihat seperti ini, kelelawar gitu ya. Oke, U juga ada 2, yang satu terbuka dan satu tertutup, sama suku. Kemudian untuk yang satu kecil dan yang satu kapital. Yang A tidak ada alofon, maka cukup seperti ini tulisannya. Oke, nanti silakan aplikasikan di beberapa kalimat yang akan saya jadikan sebagai tugas. Oke, selanjutnya yang kita klasifikasikan biar mudah menghafal, maka saya mengklasifikasikan di bagian yang kedua. Bagian kedua ini adalah bagian diftong dan juga digraf ya. Digraf, oke. Yang satu gabungan vokal, satu kali suku kata. Kemudian yang satu lagi adalah gabungan konsonan. Oke. Bisa kamu lihat di sini. Diftong au itu ketika menulis fonetik tidak menggunakan A dan U, melainkan A dan W, tetapi W-nya ada di posisi bawah, seperti kuadrat atau pangkat sekian yang letaknya di atas, melainkan ini di bawah ya, di bawah. Oke, di bawah juga. Silakan kalian pahami. Au, I, oi, dan E. Tulisan fonetiknya seperti ini. Normalnya seperti ini. Oke, ini contohnya bisa kalian lihat. Pulau. Pulau tulisan fonetiknya begini, pulau. Santai. Santai. Coba silakan kamu lihat, santai tidak pakai I tapi pakai Y yang ada di bawah. Cowboy, survei. Oke, mudah ya. Kemudian ada lagi, ini X. X ini adalah huruf fonetik bagi digraf KH. Contohnya khusus, tulisannya menjadi ini pakai X jadinya ya. Akhir pakai X juga, normalnya akhir. Dalam bahasa bukan bahasa ya, tulisan fonetik itu menggunakan X untuk digraf K. Kemudian ada eng. Nah, ini eng digraf eng, bisa kamu lihat ini eng ditulis seperti ini. Huruf N tetapi seperti ada galah.
ada pengait, seperti ada pancing yang ke arah dalam begitu. Seperti ini kurang lebih. Nah, ke dalam. Kemudian contohnya bisa kalian lihat. Kemudian yang selanjutnya ada NY di graf NY. Sama seperti N juga, tetapi pengaitnya keluar. Seperti eng, tetapi pengaitnya keluar. Atau pancingnya keluar. Itu ya. Contohnya bisa kalian lihat pada kata-kata yang ada di samping. Lanjut lagi. Kemudian di graf yang terakhir adalah SY. SY. Ada S dan ada bendera di atasnya. Menjadi seperti ini. Oke, bisa kalian lihat semua. Semoga dapat dipahami. Oke, jadi yang perlu kalian mungkin ya klasifikasikan pertama fonetik huruf vokal seperti apa saja biar gampang menghafalnya. Kemudian fonetik diftong dan juga digraf. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian berikutnya dan ini sudah masuk ke dalam konsonan. Ini agak banyak ya. Tetapi tidak semua huruf konsonan harus diubah menjadi tulisan fonetik. Yang tadi bisa kalian lihat B tetap akan B. Yang kalian lihat adalah yang berbeda ya, dan yang saya bahas adalah yang berbeda saja. Kemudian B akan menjadi P tertutup seperti alafon kemarin. Jika posisinya dia di akhir seperti kata adab. Karena bunyinya menjadi P, maka ditulis tulisan fonetiknya adab, bukan adab pakai B seperti ini. Adab gitu ya. Kemudian C biasa, kemudian D juga biasa. Nah, tapi di D tertutup sama hal seperti B tertutup tadi. Jika dia ada di belakang, maka dia akan berubah bunyi menjadi T tertutup seperti pada kata akad. Nah, akad dalam tulisan fonetik tidak begini, melainkan sampingnya. Tekad seperti ini ya. Oke, kemudian F biasa saja, tidak ada perubahan. Kemudian G biasa saja, tetapi lagi-lagi untuk G tertutup sama seperti B dan D tertutup, dia akan berubah menjadi K tertutup. Karena jika memang dia posisinya di belakang, seperti kata beduk, bunyi G-nya akan mirip ke K tertutup. Beduk gitu ya, gudak padahal belakangnya G. Lanjut lagi. Ada huruf H. H ini ada dua, H yang biasa dan H yang memang ini bisa kita bilang H tertutup ya. Di belakang basah. Kemudian banyak yang lain ya. Makhluk misalnya dan seterusnya. Hanya ini ada bendera sedikit di atasnya. Kemudian J tidak ada masalah. Kemudian K ada 3 ya. K yang biasa pertama. Kemudian K yang kedua itu ketika K-nya sama seperti G tertutup ya. Ini K tertutup, batuk misalnya, dan lain-lain. Batuk, jangkrik, banyak pokoknya. Kemudian yang selanjutnya ada tanda tanya nih. Ini adalah perwakilan huruf fonetik bagi huruf K yang berfungsi sebagai bunyi hamzah. Seperti kakak, ya. Kemudian makmur, rakyat, kemudian tidak, kakek, nenek. Nah, itu adalah bunyi hamzah yang berasal dari huruf K. Tulisannya pakai tanda tanya. Kemudian L biasa aja. Oke, kemudian M juga biasa aja. Kita lanjut. Kemudian adalah N. N ada 2, ini N biasa aja. N tertutup justru biasa aja ditulisnya N biasa. Jika N di belakang. Oke. Oh, ini belum terubah ya, mohon maaf ya. Contohnya nanti silakan kalian berikan contoh lagi. Misalnya N nih. N tertutup misalnya badan. Nah, ini seperti ini. Kemudian N terbuka, ini untuk kata nanas dan lain sebagainya. Kemudian P ada yang terbuka biasa, kemudian yang tertutup sama seperti B tertutup tadi. Adab, maka akan menjadi P tertutup. Ini contohnya ya banyak ya. Atap dan lain-lain. Kemudian Ki biasa saja. Kemudian ini ada G. Nah, G yang biasa
apa ya, menggunakan bahasa Arab, biasanya tahu G ini untuk gha, dia agak ada anginnya gha. Nah, tulisannya begini. Untuk maghrib ya, maghrib dan balik. Maghrib dan balik. Oke, kemudian R biasa saja, S juga biasa saja. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah T. T ada yang biasa saja, T terbuka, kemudian T tertutup. Sama seperti D yang tertutup tadi, akan berubah menjadi T tertutup. Kalau ini asli ya. Kalau ini asli pada T yang memang betul-betul huruf awalnya T. Itu kusut di posisinya di belakang posisinya. Kemudian V biasa saja, V ya, V biasa saja. Kemudian W ada dua, ada W yang biasa dan W yang memang membutuhkan penekanan lebih dalam lagi. Contohnya seperti ruwet. Nah, kalau wajar kan biasanya wajar, wajah, biasa aja. Tapi kalau ruwet, nggak bisa biasa aja, harus ruwet. Gitu. Agak digoyangkan bibirnya. Akan menjadi seperti ini W-nya. Kemudian X biasa saja. Kemudian Y biasa saja. Dan Z pun, ya mohon maaf ini Z ya. Z pun biasa saja. Oke, ini Z, mohon maaf salah. Lanjut ke pengaplikasiannya. Kita aplikasikan ke dalam contoh satu kalimat. Contoh satu kalimat yang awalnya menggunakan huruf Latin, huruf alfabet biasa, kita akan aplikasikan ke dalam tulisan fonetik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, satu kata dulu, yang berbeda adalah huruf E tuh beda ya. Kemudian ini pakai tanda tanya, maksudnya ini adalah bunyi hamzah, rakyat, kerakyatan. Kemudian nah yang berbeda adalah angnya menggunakan huruf fonetik N tetapi ada pancing ke dalam atau ada pengait ke dalam. Dipimpin, oke. Dipimpin ada huruf I yang agak panjang dan agak ada benderanya. Karena apa? Karena dipimpin, dua-duanya sama-sama I tertutup. Oleh ini ada oleh, E tertutup, kemudian hikmat. Nah, hiknya ini, I-nya lagi, I panjang dan ada benderanya. Mengapa K-nya tidak seperti tanda tanya? Tidak, karena hikmat ini K-nya tersebut, tidak hikmat. Hikmat tidak begitu ya. Kalau ini kan rakyat, kalau ini hikmat. Jadi K-nya tersebut sehingga tidak diganti dengan tanda tanya. Bukan bunyi hamzah ini. Kemudian bisa kita lihat ke. Oke, kemudian bijak pakai K tertutup, T tertutup di sini juga. Sanaan. Nah, ini N terbuka justru membutuhkan titik di bawahnya ya. Kebijaksanaan dalam per ini E-nya seperti ini karena dimatikan oleh R. Permusyaan ini SY. SY-nya diganti dengan ini permusyawaratan perwakilan. Oke, cukup. Inilah contoh kurang lebih contoh tulisan fonetik yang bisa kalian aplikasikan dalam tugas menulis tulisan fonetik nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan penulisan dan juga penyampaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.